Saat ini kita akan bahas kesalahan saya ketika memulai usaha ketiga. Kesalahan saya ketika memulai usaha dulu adalah asal ikut-ikutan. Ketika saya melihat lingkungan ada yang berhasil, saya ingin meniru usahanya. Hai, ketemu lagi dengan saya Rafki di sini di channel kesayangan kita Rafki Nopus Lubis. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa memberikan manfaat buat Anda semua yang khususnya lagi sedang cari ide usaha ataupun yang sedang mencari ide usaha sampingan untuk menambah penghasilan Anda. Baik teman-teman, di pengalaman saya sebelumnya ya, ketika memulai usaha sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan terbesar yang saya lakukan ketika memulai usaha. Ada 7 kesalahan utama teman-teman ketika saya memulai usaha dulu. Mungkin salah satunya Anda juga telah merasakannya. Jadi bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini, silahkan simak terus perkembangan video-video saya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Anda agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Saat ini kita akan bahas kesalahan saya ketika memulai usaha ketiga, yaitu asal ikut-ikutan teman-teman. Teman-teman, ketika kita melihat lingkungan kita, ada yang punya mobil, ada yang punya rumah bagus, 2 tahun yang lalu dia bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia mulai membangun usaha yang terlihat wah. Kesalahan saya ketika memulai usaha dulu adalah asal ikut-ikutan. Ketika saya melihat lingkungan ada yang berhasil, saya ingin meniru usahanya. Jadi kita konsultasi hanya pada 1 atau 2 orang saja. Sementara itu menggunakan modal yang cukup besar, apalagi kita minjam dari lembaga keuangan. Itu tentu berisiko tinggi teman-teman. Orang terlihat jual martabak Mesir, kita ikut. Ada teman terlihat menjual baju, kita ikutan jual baju. Orang buka restoran atau rumah makan, kita ikut buka restoran atau rumah makan. Ternyata hal itu bukan solusi ketika kita memulai usaha, teman. Pertama, karena modalnya besar. Yang kedua, yang kita tiru bukan kegigihannya dalam membangun usaha, tapi yang kita tiru adalah gaya hidupnya. Ketika kita meniru gaya hidupnya, ya, gaya hidup itu kita bahas di part sebelumnya, part yang kedua, silahkan teman-teman simak. Ketika kita meniru gaya hidupnya, maka otomatis penghasilan kita dibandingkan biaya gaya hidup kita itu lebih besar, bisa menyebabkan usaha kita itu tutup ke depan. Bayangkan ketika usaha kita mulai dengan modal yang besar, kemudian kita tiru gaya hidup orang yang telah sukses, sementara penghasilan kita dari usaha kita baru sedikit, apalagi baru mulai merintis, sementara hutang-hutang kita di lembaga keuangan itu tahunan. Kita belum bisa mengatakan ketika usaha kita lagi rame pengunjung saat ini, ya bulan depannya masih rame teman-teman, ya, karena saingan demi saingan pasti ada. Asal tiru atau asal ikut bukan solusi ketika kita membuka usaha. Jadi bagi teman-teman yang mau membuka usaha saat ini, jangan asal ikut, apalagi itu bermodal besar dan modal yang berisiko tinggi, minjamnya ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu kan kita minjam pakai jaminan ya. Ketika kita menjaminkan sertifikat tanah kita atau surat-surat kendaraan kita, kita tidak sanggup untuk membayar cicilan bulanannya, maka risikonya kita kredit macet. Kredit macet ujung-ujungnya ya bermasalah dengan lembaga keuangan. Kalau sempat itu disita, bagaimana kehidupan teman-teman ke depan? Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua. Pastikan ketika Anda memulai usaha, Anda pelajari dulu. Jangan gegabah dengan menggunakan modal yang besar. Baik teman-teman, mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa bermanfaat buat Anda semua yang lagi mencari ide usaha apa. Teman-teman yang sedang mencari usaha sampingan apa yang bisa menambah pundi-pundi rupiah untuk Anda semua, terutama yang niatnya untuk membahagiakan keluarga. Silahkan simak terus dan tonton terus di video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ke depan kita akan berikan apa sih solusi terbaik yang sudah saya temukan
ketika saya memutuskan membuka usaha tidak lagi menggunakan uang pinjaman dari lembaga keuangan. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan manfaat buat Anda semua ya, karena saya sangat semangat sekali ketemu dengan Anda. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan dibagikan jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, dan mungkin teman-teman Anda di luar sana juga ada yang merasakan hal yang sama dan sedang menunggu inspirasi, solusi agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang saya lakukan ataupun Anda lakukan. Terima kasih, sehat selalu, optimislah, suatu saat Anda akan menemukan jalannya. Pastikan simak terus video ini, karena Anda akan saya suguhi dengan usaha yang modalnya kecil tanpa harus menggunakan modal dari lembaga keuangan lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.